Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Selamat siang. Bisa dengar suara saya ya? Waalaikumsalam, selamat. Ya. Bisa Bu Ana? Oke. Apa kabar nih? Beberapa waktu kita nggak jumpa, Bu Desi. Iya, iya, Waalaikumsalam Bu Ana. Alhamdulillah, kabar baik dari saya. Iya nih, kita sibuk ya Bu Ana, dengan kesibukan masing-masing, Ya, sehingga kita jarang bertemu. ya gitulah. Sekarang kan musimnya lagi banyak kerjaan. Harus ngatur jadwal ini itu gitu ya. Iya Bu Ana. Eh, Bu Ana, sebelumnya saya terima kasih loh ya, sudah meluangkan waktu siang hari ini untuk bertemu dengan saya. Ya, saya mau nanya nih, Bu Desi. Pengen ketemu sama saya. Itu ada apa ya? Pasti ada sesuatu yang penting nih. Ada apa sih? Iya nih Bu Ana, rasanya saya mau cerita. Ada masalah sih sedikit. Itu Ya cerita, nggak apa-apa. Mm-mm. nggak apa-apa ya Bu Ana ya. Saya Apa tuh aja. merasa, saya tuh merasa ketika mengajar itu kayak ada yang kurang gitu loh Bu. Kayak kurang kreatif gitu. Sehingga murid saya tuh merasa bosan. Sehingga tujuan pembelajaran pun ya juga nggak terwujud dengan maksimal gitu loh Bu. Gitu. Oke deh. Kita kan punya waktu 15 menit nih. Terus Bu Desi pengennya apa ini nanti? Dapat apa dari eh, pertemuan kita ini? Eh, untuk pertemuan kita ini saya pengennya setelah ini gitu ya Bu, saya tuh dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini, gitu Bu. Jadi Gitu. nggak ada kebingungan gitu Bu. Ya, oke deh. Jadi Bu Desi ini ngajarnya di kelas 1. Terus pengennya itu lebih kreatif gitu ya ketika mengajar. Jadi muridnya nggak cepet bosan gitu ya tadi ya. Iya Bu, betul. Saya mengajar di kelas 1, saya pengennya tuh kreatif, anak-anak tuh jadi seneng gitu loh Bu, kan. Mm-mm. Nah, kreatif yang dimaksud Bu Desi itu kreatif yang seperti apa? Kalau Eh, saya pengen ja- tahu. iya, iya Bu. Contoh kreatif, saya ini kurang kreatif ya Bu. Contoh kreatif itu menurut saya ya mungkin dari penggunaan alat peraga ya Bu. Untuk anak kelas 1 itu kan harus Hmm, benda-benda yang konkret, yang nyata gitu, nggak secara ya, abstrak. Jadi anak-anak itu betul-betul bosan Bu ketika saya memberikan alat peraga yang terlalu sulit dimengerti untuk anak. Jadi kurang fokus anak-anaknya. Anak kelas 1 kan masih gimana ya Bu? Masih suka bermain lah Bu Ana. iya, benar. Mm-mm. Betul. Ya, jadi kurang fokus gitu saja. Kayak kurang motivasi dalam belajar juga. Nah, Jadi, banyak lah Bu faktor-faktor yang lainnya gitu. iya. Jadi memang anak kelas 1 itu kan cenderungnya masih suka bermain gitu ya. Jadi Ya, eh, pengennya yang menyenangkan gitu ya. Jadi Bu Desi itu jadi tadi pengennya menyediakan sesuatu yang sifatnya apa nyata bagi anak dapat langsung mempelajari, tapi bentuknya yang menyenangkan, yang kreatif gitu tadi ya pengennya ya, biar i- motivasinya meningkat.
dekat, kemudian lebih semangat gitu. Nah, eh, selain itu yang terjadi di kelas ketika Bu Desi mengajar, respon anak-anak seperti apa selama ini? Iya Bu Ana, eh, jadi anak-anak itu bosan, merasa eh, kurang meriah, kurang menyenangkan dalam pembelajarannya itu kayak nggak ada motivasi gitu loh Bu. Jadi monoton, hanya Hmm, mendengarkan saya bercerita seperti itu. ya. Hmm. Jadi kesannya masih lebih banyak ceramah gitu ya Bu ya. Iya, metodenya masih banyakkan ceramah gitu Bu. Terus kira-kira apa yang pengen Bu Desi atau yang bisa dilakukan Bu Desi supaya anak-anak ini lebih termotivasi, kemudian tidak cepat bosan gitu. Iya nih Bu Ana, sekiranya saya tuh bisa meningkatkan kreativitas saya gitu Bu dalam pembelajaran supaya bisa menarik murid lagi gitu Bu. Gitu. Nah, gini ya. Sekarang kan zamannya sudah eranya digitalisasi gitu ya, sudah sangat-sangat maju dalam memanfaatkan teknologi. Nah, di sini Bu Desi punya keterampilan apa yang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang menarik untuk kelas satu? Hmm, dulu sih ya Bu, sekiranya pada waktu pandemi 2 tahun kemarin, Mm, saya itu bikin-bikin konten video pembelajaran Bu. Kemudian dulu ada waktu SMK, saya itu kan mengambil jurusan multimedia nih Bu. Saya oh, diajarin editing video. Kemudian hmm, ketika pandemi saya terapkan nih, wah gitu biar ya. pembelajaran yang dulu waktu saya sekolah, saya asah lagi gitu. Ya, ya. Keren tuh, sudah bisa bikin konten-konten. Kan nggak semua guru tuh tertarik buat bikin konten-konten di mana? YouTube, di Anda sekarang apa di Di TikTok gitu ya. Nah, iya, Buana. sekarang nih kira-kira posisi Bu Desi kalau angka 1 sampai 10 posisinya di mana? Kalau masalah posisi ya Buana, jujur saya itu masih di bawah rata-rata. Ibarat kata angka 1 sampai 10 saya itu masih di posisi 5 Buana, jujur. Jadi kayak perlu diasah lagi, ibarat kata pisau biar tajam gitu ya Buana. Perlu Iya, diasah terus lagi. pengennya di posisi mana? Pengen saya Setengah. tuh ya, pengen saya tuh di posisi 8 Buana. Jadi kayak nggak terlalu buruk, nggak terlalu cetar gitu ya Buana. Terlalu bagus banget juga enggak. Pengennya ya baik gitu. Lah terus biar bisa mencapai di posisi 8, kira-kira Bu Desi bisa menggali lebih dalam kemampuan Bu Desi di mana atau mau melakukan apa gitu selama ini yang sudah dilakukan? Selama ini saya tuh juga mengikuti pelatihan PMM itu Bu Ana, Hmm, platform Merdeka Belajar. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring tentang ya pembelajaran kreativitas gitu Bu Ana. Itu saja sih wah, kemampuan saya Bu Ana. bagus loh itu. Eh, bisa nambah nilai kompetensi kan, bisa dimanfaatkan ilmu yang didapat dari pelatihan-pelatihan gitu ya. Meskipun mandiri kan daring, tapi kan kita bisa mengambil manfaatnya, ilmunya gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan Bu Desi sudah bisa membuat konten, editing video, kemudian juga sudah mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya.
Eh, kemudian rencana Bu Desi nanti sesuatu media apa yang mau dimasukkan ke materi penjenengan yang mau diajarkan ke anak-anak gitu. Hmm, Gini Bu Ana, saya kan sudah menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat nih Bu Ana. Kayak Hmm, eh, dari pelatihan daring kemarin, hmm, kemudian saya sudah pernah membuat konten-konten video hmm, tentang pembelajaran-pembelajaran anak-anak. Eh, Mungkin saya masukkan ke pembelajaran tatap muka kali ya Bu, biar menarik. hmm, hmm, hmm. Eh, bisa kalau video itu nanti kan mungkin untuk anak eh, lebih apa ya, menarik gitu ya, bisa memfokuskan perhatian mereka gitu ya. Nah, nanti mau di pembelajaran seperti apa nih yang mau dimasukkan ke videonya itu? Eh, iya nih Bu Ana, kemarin itu eh, saya mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan Hmm, sekali nih Bu Ana. Jadi saya akan masukin materinya ke diferensiasi konten seperti itu. hmm. Oh gitu ya, jadi nanti bisa macam-macam yang mau disajikan ke anak gitu ya. Cocok Iya tuh. betul. Terus rencana Bu Desi ke depan siapa aja nih yang mau dilibatkan dalam usaha Bu Desi untuk membuat media pembelajaran yang kreatif itu? Eh, saya mau melibatkan teman sejawat Bu Ana Hmm. supaya ketika saya membuat media pembelajaran itu ada yang menilai hasilnya. Kemudian dari pihak kepala sekolah juga, sekiranya untuk mengobservasi ketika saya mengajar di kelas, seperti itu, Bu Ana. Nah, terus kira-kira teman lain sejawat juga adakah yang sudah menggunakan media yang kreatif gitu Bu? Teman-teman di sekolah? Oh, kalau teman-teman di sekolahan, apalagi yang lebih senior dari saya, pasti Bu Ana sudah menggunakan pembelajaran yang kreatif. Contohnya ya, yang menyenangkan untuk murid, jadi termotivasi, seperti itu. Harusnya gitu. Jadi kalau jangan eh, kalau ada teman yang seperti itu berarti kan kita jadi termotivasi ya. Jadi jangan minder gitu. Kalau Bu Desi menjadi termotivasi tadi berarti kan memacu semangat untuk bisa juga seperti mereka gitu. Kemudian kira-kira nanti kalau mau membuat media pembelajaran yang kreatif, mungkinkah akan muncul hambatan-hambatan gitu Bu? Hmm, Bismillah ya Bu Ana, sepertinya tidak ada. Misalnya ada, mungkin hanya hal-hal yang kecil-kecil, teknis kecil saja masih bisa diatasi lah Bu Ana. Sekiranya pasti bisa Bu Ana. Sip deh kalau gitu. Eh, terus kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan nih Bu Desi? Sepertinya minggu depan Bu Ana, saya mau membuat rencana media pembelajaran yang menarik untuk murid-murid saya, gitu. Oke, oke, minggu depan ya. Berarti masih Iya, ada waktu minggu untuk depan Bu Ana. merencanakan itu. Eh, kemudian juga nanti Bu Desi tadi melibatkan temannya yang teman sejawat untuk menjadi Men- Menjadi penilai saya. menilai gitu ya. Kira-kira Iya. medianya sudah menarik atau sudah bagus atau belum gitu ya. Kemudian untuk kepala sekolah untuk meminta mengobservasi bagaimana Bu Desi memanfaatkan medianya gitu ya. Nah, kemudian bentuk komitmennya nanti seperti apa Bu Desi yang akan dilakukan?
kalau sudah berhasil membuat media yang kreatif? Baik Bu Ana, saya akan menerapkan rancangan rancangan saya itu ke dalam pembelajaran setiap hari-harinya Bu Ana. Mm-mm. Nah, jadi harus diterapkan ya, Ya, sudah membuat ya diterapkan supaya nanti kita bisa melihat anak-anak nanti responnya seperti apa. Nah, dari awal sampai di penghujung pertemuan kita ini, Bu Desi, apa yang Bu Desi dapatkan sekarang? dari awal tadi saya kan masih bingung nih Bu Ana dengan masalah saya karena media-media saya yang kurang kreatif gitu. Tapi setelah saya bercerita dengan Bu Ana, saya tuh seperti mendapatkan poin-poin yang sudah saya terapkan sebetulnya ya Bu Ana ya. Cuman Mm-mm, gimana ya, saya belum berhasil menemukannya gitu. mm-mm. Jadi tadi sebenarnya sudah pernah melakukan, sudah pernah juga menerapkan, tapi Ya, hanya mungkin kurang yakin bahwa itu akan mm, membuat anak-anak itu termotivasi gitu ya. betul Bu Eh, Ana. jadi nanti bisa dikembangkan lagi apa yang sudah dipunyai. Nah, oke deh. Tapi yakin nanti bisa ya, Bu? Yakin Berhasil dong Bu ya. Ana. Yakin, Harus saya yakin berhasil. akan keberhasilan. Iya, sebelumnya saya terima kasih ya Bu Ana, Hmm, eee, dengan memberikan keyakinan kepada saya yakin akan keberhasilan yang sudah saya rencanakan ini. Sekiranya saya itu sekarang merasa bersemangat lagi untuk memunculkan ide-ide yang lebih kreatif, seperti itu. oke, sama-sama Bu Desi. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa diambil manfaatnya. Kemudian nanti kalau Bu Desi sudah rencanakan yang direncanakan tadi 1 minggu ke depan, kita akan eh, bertemu lagi. Nah, saya mendengar, ingin mendengar ceritanya setelah diterapkan itu respon anak-anak bagaimana. Kemudian pengen lihat juga dong videonya kreatif Bu atau medianya yang lain yang kreatif dari Bu Desi itu seperti apa gitu ya. Oke, baiklah Bu Ana, sampai berjumpa lagi di pertemuan kita berikutnya ya Bu Ana ya. Eee, sekiranya gitu Bu Ana sudah, eee, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Lanjut Ya, refleksi ya Bu Ana ya. ya kita refleksi dengan eh, apa yang kita laksanakan tadi kegiatan coaching kali ini. Saya pengen tahu apa yang dirasakan Bu Desi setelah melalui kegiatan coaching ini. Jadi perasaan saya setelah melakukan coaching ini Bu Ana, saya, eee, telah merasa lega. Apa yang menjadi, pokok permasalahan di dalam diri saya itu menjadi keluar semuanya, menjadi plong, seperti itu. Tidak ada ganjalan lagi, Bu Ana. Ya. Nah, kira-kira poin-poin apa yang dapat menjadi pelajaran yang dapat diambil Bu Desi di kegiatan coaching ini? Oke, setelah saya mempelajari, coaching ini, Bu Ana, saya itu merasa diberikan penguat oleh teman sendiri gitu. Jadi dikuatkan potensi yang saya miliki itu sebetulnya
apa sih, seperti itu. Saya merasa dikuatkan. Ya, ya. Ya, gitu ya. Terima kasih untuk kegiatan pertama kita ini.